Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu keempat, kita akan melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri atau owner estimate dan juga TCOO. Untuk pengertiannya sendiri, untuk HPS yaitu merupakan perkiraan harga pengadaan barang atau jasa yang dianalisa secara profesional atau disiapkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas. Yang dimana owner estimate itu berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran, barang, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga dapat dilaksanakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat di mana untuk informasi perhitungan dari harga perkiraan sendiri itu diantaranya ada harga pasar, kemudian ada harga historis, harga proposal, dan juga harga sasaran. Di sini teman-teman bisa lihat di modul. Kemudian yang kedua yaitu mengenai TCOO. TCOO merupakan perkiraan semua biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan sebuah aset atau teknologi selama siklus hidupnya. Jadi di pertemuan keempat pada kali ini, kalian diminta untuk melakukan perhitungan terhadap HPS dan juga TCOO. Nah, untuk kegiatan praktikumnya dilakukan secara individu dengan pembagian kasus yaitu dari NIM, ganjil, dan genap. Jadi apabila Anda memiliki NIM ganjil, maka produk yang dilakukan perhitungan yaitu produk air conditioner atau AC. Dan juga untuk NIM yang berakhiran genap, itu produknya yaitu mesin cetak. Ada langkah-langkah praktikum. Jadi untuk kegiatan praktikum kali ini kalian diminta untuk menentukan kapasitas AC atau mesin cetak yang sesuai untuk diadakan berdasar informasi yang di atas tadi, yang di sini mengenai kasusnya. Kemudian kalian diminta untuk menentukan spesifikasi AC atau mesin cetak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian carilah informasi terkait harga pasar dan spesifikasi dari AC atau mesin cetak dengan minimal 3 referensi. Kemudian selanjutnya di sini terdapat informasi mengenai harga untuk dilakukan perhitungan nantinya. Kemudian di sini selanjutnya kalian diminta untuk melakukan perhitungan terhadap total cost of ownership atau TCOO-nya terlebih dahulu untuk menentukan item-item biaya yang mungkin muncul selama umur ekonomisnya. Nah, di sini asumsi umur ekonomis yaitu selama 5 tahun. Itu kalian menyusun HPS untuk total pengadaan AC atau mesin cetak yang dipilih dari hasil perhitungan TCOO. Jadi nanti setelah melakukan perhitungan TCOO, kalian menentukan terkait produk apa yang menjadi pilihan pengadaan. Nah, di sini dipilih dari nilai TCOO yang paling rendah. Kemudian yang terakhir yaitu kalian diminta untuk membuat laporan terkait praktikum ini dengan formatnya yaitu ada cover. Kemudian bab 1 mengenai studi kasus, bab 2 mengenai penentuan spesifikasi, bab 3 mengenai hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan juga referensi. Di sini saya akan memberikan contoh untuk perhitungannya. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan referensi dari 5 merek untuk produk AC. Di sini saya akan mencontohkan untuk produk AC ya. Nah, dari kelima produk ini, di sini terdapat kolom untuk item biaya. Nah, item biaya itu merupakan biaya-biaya apa saja yang menjadi bagian dari perhitungan TCOO tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu saya ada biaya pembelian. Nah, untuk produk merek A itu harganya di 5.200.000 per unitnya. Nah, karena total pengadaannya sebanyak 50 unit, jadi tinggal dikalikan dengan total unitnya. Sehingga didapatkan hasil 260 juta. Begitupun seterusnya untuk merek-merek yang lainnya. Bisa tinggal dikalikan dengan total unitnya.
Kemudian selanjutnya di sini saya memasukkan item biaya, yaitu biaya pengiriman. Dan biaya pengirimannya itu sebesar 3.000 per unitnya. Jangan lupa dikalikan dengan total unit pengadaannya, yaitu 50 unit. Jadi sini untuk totalnya 150.000 untuk biaya pengiriman. Kemudian juga di sini terdapat biaya pemasangan. Nah, untuk biaya pemasangan itu di harga 60.000 per unit dikali 50, jadi totalnya 3 juta. Kemudian juga saya mengasumsikan untuk melakukan pembelian oli dan juga pipa tambahan 1 meter. Jadi di sini untuk item biaya itu kalian bebas aja, kalian bikin skenario tersendiri. Kira-kira item-item apa saja yang akan menjadi bagian dari perhitungan TCO tersebut. Nah, kalau sudah semua, jadi tinggal kalian jumlahkan sehingga kalian akan mendapatkan untuk hasil dari total biaya akuisisi. Di sini saya jumlahkan. Oke. Nah, jadi didapatkan total biaya akuisisi untuk merek A yaitu 266.950 juta. Saya kalian tarik saja. Nah, kalian jangan lupa karena kan kalian dimintanya biaya pengadaannya itu maksimal 300 juta. Nah, jadi jangan sampai lewat dari 300 juta untuk total biaya akuisisinya. Oke, selanjutnya yaitu item biaya untuk tahun ke-1. Nah, di sini itemnya itu termasuk dari kurang lebih ke maintenance-nya ya. Jadi di sini saya masukkan asumsi untuk dalam 1 tahun itu untuk maintenance pembersihan AC yaitu sebesar 60.000 per unit. Kemudian juga ada refill oli dan di sini juga ada listrik. Nah, untuk listrik itu kalian lakukan perhitungan terlebih dahulu. Kira-kira AC-nya itu digunakan berapa lama dan juga itu AC-nya ukuran berapa PK. Pastinya kan itu memiliki spend biaya listrik yang berbeda-beda kan. Nah, di sana kalian melakukan perhitungan. Kalian cari aja rumus melakukan perhitungan biaya listrik itu seperti apa. Kemudian kalau udah semua untuk item biayanya, di sini tinggal kalian total juga nih. Di sini ada total biaya tahun pertama. Nah, untuk yang produk printer ini menyesuaikan aja ya. Kira-kira item biayanya apa aja nih yang termasuk dalam perhitungan TCO seperti itu. Jadi kalian asumsikan sendiri saja. Kemudian di sini selanjutnya kalian diminta untuk menghitung present value untuk tahun 1. Nah, rumus dari present value yaitu total biaya tahun pertama itu dikalikan dengan 1 dikurang suku bunga. Nah, suku bunganya itu 10%. Jadi 1 ditambah suku bunga yaitu 1 ditambah 10%. Kemudian pangkat minus 1. Kenapa pangkat minus 1? Karena ini merupakan present value untuk tahun pertama. Oke, sini kita udah dapet dan ini langsung ditarik aja, udah otomatis. Nah, untuk perhitungan keduanya itu juga sama. Itu rumusnya sama, yaitu perkalian untuk total biaya tahun pertama dikalikan dengan 1 ditambah 10%. Nah, yang membedakan hanya di pangkatnya. Karena untuk present value tahun kedua, jadi di sini pangkat minus 2. Jadi kalau untuk present value tahun ketiga itu minus 3 dan seterusnya. Untuk keempat itu minus 4, kelima itu minus 5. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk melakukan perhitungan untuk nilai sisa. Jadi nilai sisa itu merupakan kira-kira produk kalian ini untuk 5 tahun ke depan nanti itu masih dihargai berapa. Seperti itu. Jadi di sini misalkan untuk merek A saya mengasumsikan nilai sisanya yaitu sebesar 1.560.000 per unitnya. Jadi di sini tinggal dikali dengan total per unitnya. Kemudian dihitung juga untuk present value-nya. Rumusnya juga sama, yaitu total nilai sisanya dikali dengan 1 ditambah 10% dipangkatkan minus 5. Kenapa minus 5? Karena ini kita melakukan perhitungannya sampai tahun kelima. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, untuk TCO hasil akhirnya itu kalian
jumlahkan semua untuk present value-nya dan juga total biaya akuisisi, itu kalian jumlahkan. Nah, kalau sudah dijumlahkan untuk semuanya dari present value dan juga total biaya akuisisi, kemudian ini dikurang dengan present value nilai sisa. Jadi total biaya ditambah dengan semua present value dari tahun 1 sampai 5 dikurang dengan present value nilai sisa. Nah, sehingga di sini kita dapatkan hasil untuk TCOO-nya yaitu sebesar 273 juta untuk merek A. Ini tinggal digeser, tarik aja, itu udah bisa otomatis. Oke. Nah, jadi dari sini nanti kalian tinggal lihat nih, karena untuk penentuan TCO selanjutnya kan kita melakukan perhitungan untuk HPS. Nah, HPS itu didapatkan dari hasil TCO yang paling rendah. Nah, di sini kan yaitu paling rendah ada 185 juta. Itu untuk di merek D. Nah, jadi di sini kita melakukan keputusan untuk melakukan pengadaan produk AC dengan dari merek D. Oke, kemudian di sini kalian tinggal masukkan ringkasannya dari perhitungannya. Nah, ini untuk produk D, berarti kita pilihnya produk merek D. Seperti itu untuk perhitungan TCOO. Selanjutnya kita melakukan perhitungan HPS. Nah, ini harga perkiraan sendiri untuk merek D. Nah, di sini terdapat 4 komponen harga. Yang pertama yaitu ada harga pasar, kemudian harga historis, harga proposal, dan harga saran. Nah, dari mana harga-harga ini didapatkan? Yaitu dari informasi yang terdapat pada modul atau pada langkah praktikum, untuk kalian bisa cek. Kemudian di sini kalian totalkan untuk masing-masing harganya. Di sini totalkan dengan total quantity dari pengadaannya itu 50 unit. Kemudian kalian hitung untuk interval dari HPS. Nah, di sini ada batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah itu rumusnya yaitu menggunakan rumus min. Jadi min, harga pasar, harga historis, harga proposal, dan juga harga sasaran. Kemudian untuk batas bawah yaitu menggunakan rumus median dari harga pasar, harga historis, harga proposal, dan juga harga sasaran. Seperti itu. Saya kira cukup untuk contoh perhitungannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan kepada masing-masing kakak asdosnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.